Suara saya jelas nggak teman-teman? Halo, selamat malam. Cukup jelas ya? Jelas. Oke Halo, teman-teman. ya Pak Niko malam. Ada Jemeli. Tunggu saya opening dulu nih. Tunggu Jemeli ya. Nah teman-teman hari ini seperti biasa Senin Home Talk. Kita kedatangan seorang ibu rumah tangga yang nggak pernah ada pengalaman soal networking, tapi 2 periode jadi samurai. Nah, sebelum saya bahas Jemeli dulu, sambil nunggu teman-teman makin rame, saya akan cerita tentang undercutting yang baru-baru ini kita dapetin ya. Jadi ada toko online yang cukup populer yang teman-teman selalu terganggu di Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Di situ kita baru tangkep besar-besaran. Titiknya kurang lebih ada 40 diamond lah ada. Jadi kita baru suspend sekitar 40 diamond dan masih on proses ya, masih kita lanjutin investigasinya terus. Jadi mudah-mudahan saya mau bilang terima kasih buat teman-teman AFC yang selalu percaya, teman-teman member leader yang selalu percaya sama kami, yang selalu sabar, putus asa ketika ada orang-orang itu ke online. Mudah-mudahan ini semua mengobati ya, karena kita lagi berjuang terus. Jadi saya selalu bilang ke member sabar. Kita kan selalu kerjasama sama tim polisi ya. Dengan tim polisi ini dia bisa bantu kita cybercrime-nya untuk tangkepin teman-teman. Jadi kita baru tangkep nih akhirnya penantian kita nih. Dari satu toko bisa tangkap 40 diamond. Dia juga achieve trip-trip, kita angusin semua, kita lagi berjuang. Saya mau bilang ke teman-teman AFC, terima kasih yang udah percaya, terima kasih support. Jadi selalu kalau ada undercutting, kita semua bekerja sama, karena undercutting ini teman-teman, nggak bisa company aja yang berantas. Kami punya prosedural, kami kerjasama sama beberapa pihak hukum, tapi pasti ini bisa kita berantas sama-sama kalau leadernya ikut bekerja sama. Ini nggak bisa company aja, tapi leadernya juga ikut bantu. Jadi kayak kayak kasus baru ini, dia leadernya bisa ngomong kan, oh saya nggak tahu, mana mungkin nggak tahu kalau level 1 bisa 50 diamond, nggak ada jaringan, nggak pernah zoom, nggak pernah apa, jalan gelap-gelapan. Anda tahu itu terjadi, cuma Anda nggak mau kasih tahu. Anda tutup mata aja. Jadi kita harus bantu sama-sama soal undercutting. Ada yang info jual harga murah, langsung cari nomor handphonenya, data-datanya, nomor rekeningnya, kita otomatis langsung kasih ke manajemen. Nanti kita cari datanya. Kalau ada datanya saya langsung suspend, kalau nggak ada kita lewat kepolisian. Dia tahu. Gitu ya teman-teman. Ini semua bisa kok, asal kita semua ikut berpartisipasi jaga. Dan ini semua nggak akan bisa selesai kalau ya udah perusahaan aja yang pikirin gitu loh. Padahal kan jaringan itu adanya di Anda. Sama kayak ada orang bilang ke saya gini, ayo gimana nih komitmennya? Kami juga bisa ngomong kan, Anda komitmennya gimana? Orang itu terjadi di downline Anda juga kok. Jadi kita sama-sama kerja sama-sama teman-teman. Info sama-sama, pasti keberantas. Kamu bayangin nggak kalau kita setiap leader jaga level 1 masing-masing deh. Begitu ada yang aneh, kita kan ini juga udah curiga. Bener gak sih teman-teman? Sama kayak ada saya beberapa dulu kasus kemarin suspend katanya, saya sudah tahu dia penjual online, tapi saya nggak sangka kalau dia undercutting. Itu mah udah nggak usah ditanya. Jadi kita bantu sama-sama, pasti ini selesai. Saya bahagia banget hari ini lagi begadang-begadangnya karena saya lagi buka sistemnya, investigasi dia. Jadi lagi gila-gilanya nih buat dapetin dan lumayan 40-50 diamond ya. Di investigasi baru ini nanti mudah-mudahan nambah lagi lah. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah hari ini kan jalan nih mau 300 ya. Ada ada masukan gini. Kayak kemarin Andri Valentinus ikut home talk. Banyak yang bilang, ya dia kan namanya udah leader, namanya juga udah mantan pemain jaringan, pasti punya ini, punya itu, punya ini. Ya, orang kan kalau blaming dari ketidaksuksesan dia pasti akan bicara itu. Nah hari ini, saya ada seorang ibu-ibu rumah tangga.
seorang ibu rumah tangga yang tidak ada pengalaman network sama sekali. Bahkan bergabung juga ada dalam kondisi eh, ada mengidap penyakit tertentu ya. Ternyata nggak jadi halangan. Dan dia di 2 periode ini beliau jadi samurai. Jadi di periode pertama samurai, di periode ini samurai juga. Dan kita angkat jadi sharing ini buat apa sih? Biar tahu teman-teman bagaimana sih C. Emily ini mulai bisnis jaringan. Bagaimana dia memulainya gimana sih sebagai ibu rumah tangga yang nggak ada pengalaman. Jadi mana nih orangnya nih C. Emily? Halo? Halo, selamat malam, Pak. Gila teman-teman. Wajar ya kalau sukses ya. Ini kalau cantik gini ngomong semua closing diamond ya teman-teman. Waduh, thank you Pak. Ya, Boleh nggak sih kenalin ke teman-teman siapa sih C. Emily? Ya nama, usia, status Ah, mungkin. Ada yang nanyain. Jadi biar pada kenal gitu loh siapa sih C. Emily. ya, nama saya Emily. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya berasal dari Surabaya. Usia saya masih baru 40 tahun. Buset, Ah, buat 20 kali. nah, sehari-hari saya hanya kerjanya cuma ngurus anak dan bantu suami aja. Saya nggak pernah kerja ikut orang, ataupun saya ngerjain MLM atau menjadi marketing sekalipun saya nggak pernah. Oke, Saya juga mengidap sakit autoimun. oke. Nah, Cik, boleh nggak ceritain saya? Kan nggak pernah pengalaman sama sekali kan? Iya, Tentang MLM ya. iya, Di benar. umur 40, kalau belum pernah pengalaman anti MLM, jadi kan kira-kira agak anti MLM ya. Karena pasti pernah di prospek nggak sih? MLM gitu, pernah nggak? Betul, sering saya di prospek, terutama dengan ipar saya sendiri. Pak, saya selalu menolak, saya hanya membeli produknya saja. Oke. So, apa yang bikin Cemily sekarang mau jalanin bisnis AFC? Gini loh, saat orang mulai antipati 40 tahun, bukan waktu sebentar ya, maksudnya nggak pernah sama sekali main, anti, cenderung menolak, karena bisnis MLM ini beberapa pandangan adalah bisnis rendahan lah. Maksudnya gitu loh, bukan favorit gitu loh. Karena Ya. semua MLM itu dianggap sebelah mata banget. Nah, Cemily 40 tahun antipati sama MLM, tiba-tiba bergabung di AFC. Boleh nggak sih sharingin ke teman-teman segini apa sih alasannya? Karena saya percaya dan di training kita selalu bahas bahwa alasan Anda bergabung itu adalah teknik closing yang paling tinggi. Anda bisa sharingin kenapa bergabung, itulah key-nya. Nah kalau Cemily apa sih key-nya bikin, oh ini AFC kayaknya gue harus bergabung deh, jalanin bisnisnya deh. Nah, begini, saya ceritain ya, awalnya kenapa saya ingin bergabung di AFC ya, dan sampai saya menjalankan bisnisnya. Yang pertama, saya lihat AFC adalah bukan perusahaan MLM, itu yang pertama. Hmm. Dia adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Saya searching di Google ya. Nah, terus setelah itu dia juga produk made in Jepang asli. Nah, itu saya yang paling nomor satu yang membuat saya tertarik ya. Terus dia juga sudah ada BPOM ML. Nah, dia terus ada paten fungsi. Nah, saya selama ini saya nggak pernah menjumpai produk seperti ini. Hebatnya. Biasanya sih perusahaannya nggak jelas, ya kan, bonusnya gede, ya kan, atau enggak produknya bagus tapi bonusnya kecil ya. Tapi di sini saya benar-benar AFC ini benar-benar luar biasa gitu. Kalau saya waktu itu nggak didukung oleh suami saya untuk menjalankan bisnis ini, saya tabrak sudah. Saya jalanin sendiri. Karena nggak ada alasan buat saya untuk tidak menjalankan bisnis AFC yang luar biasa ini. Dan saya yakin waktu itu, meskipun saya nggak mempunyai pengalaman apa-apa, saya yakin di sini saya bisa berkembang, saya bisa mendapatkan dan mewujudkan impian-impian saya. Itu aja. Nah, Cik, jadi kan awal pertama kali cinta kayaknya dari produk gitu ya. Karena kan sebagai halayak umum, orang biasanya kan mulai cinta pertama kali atau mulai kenal kan karena dari cocok sama produknya ya. Iya, betul. Nah, tadi Cik Emily kan ceritain bahwa Cik Emily sendiri kan mengidap penyakit autoimun. Ada nggak sih mungkin perbaikan yang dirasain? Boleh nggak sih sharing ke kita? Apa sih yang sampai
di titik Emily kan coba nih, oke perusahaan Jepang, oke produk Jepang, tapi waktu ada titik di mana, oh kayaknya gue benar-benar harus terjun deh, kan pasti gitu ya? Iya, jadi begini, awalnya saya join di bulan Maret tahun lalu, awal Maret tanggal 2 ya, kalau nggak tanggal 3 itu. Nah, itu saya join dengan ipar saya, Pak Eka Yanto, yang saat ini sudah di Shogun ya. Nah, itu saya join, dia tawarkan saya, ini ada produk bagus buat kamu. Apa ini? Buat autoimun dari Jepang. Langsung saya tanpa pikir panjang. Ya udah, ini ada membernya apa aja. Saya langsung bilang gitu ke dia. Karena apa? Saya yakin kalau produk Jepang itu pasti bagus. Karena selama saya berobat di Singapura, dokter Singapura selalu memberikan obat-obatan untuk saya itu ada yang beberapa dari made in Jepang, yaitu. Nah, setelah itu saya membeli produknya. Pas waktu saya kan setiap hari kambuhnya kan menjelang pagi ya, sekitar jam 2 jam 3. Nah, saya ingat waktu itu saya hanya dikasih satu kotak aja, padahal saya joinnya 3 titik langsung waktu itu. 1 diamond, 2 ruby. Saya pikir kan karena barangnya kosong. Saya yakin karena made in Jepang. Waduh, ini bagus sekali. Saya lihat produknya Bepom ML. Waduh, udah saya nggak pikir panjang lagi. Saya minum, waktu itu tangan saya bengkak, jari saya bengkak ya. Waduh, bengkaknya gede sekali. Terus setelah itu sakit sekali. Buat cengkram gini juga nggak bisa ya, karena kan bengkak gitu ya. Nah, terus saya konsumsi 1 saset. Nah, kok bengkaknya itu kok mendingan, agak kempes gitu ya. Biasanya kalau saya konsumsi Cataflam 50 mili, itu bengkaknya masih tetap bengkak. Tunggu 1 kali 24 jam, keesokan harinya baru tangan saya bisa lemes gitu loh. Padahal saya udah banyak minum obat untuk arfoksia juga saya minum arfoksia 90 karena kan nyerinya sangat ya Pak ya. Saya nggak tahan ya kalau sudah nyeri seperti itu. Nah, ini saya minum AFC kok bagus ya. Padahal saya ini belum minum Cataflam ini ceritanya. Setelah itu besok pagi saya minum lagi 1 saset lagi. Tapi saya sambil minum obat ya, minum obat dokter seperti Plaquenil, Sanusipirin, saya tetap minum. MTX yang saya konsumsi 1 minggu 2 kali, 4 biji itu tetap saya minum ya. Nah itu, vitamin D3 saya juga minum, folic acid saya juga minum. Jadi setiap hari saya minuman obat saya tuh belasan tablet Pak. Itu yang saya alami dari tahun 2012 sampai 2019. Nah itu. Setelah itu saya konsumsi terus kok membaik secara tidak sadar ini seperti ini. Biasanya saya ini kalau menjelang subuh saya suka bengkak. Nah, ini kok bengkak tapi kok sedikit ya bengkaknya ya. Tapi masih ada ya. Nah, itu di 6 bulan pertama itu saya konsumsi AFC dengan obat-obatan itu. Nah, setelah itu saya semakin yakin dari bulan 3, bulan 4 saya mulai sharing ke teman saya. Sharing teman saya yang autoimun. Saya bilang, kan dia tahu saya kena autoimun. Dia tanya gini ke saya, kamu kok sekarang kok lebih sehat ya? Badan kamu kok nggak seperti dulu? Dia bilang gitu. Kulitmu juga lebih bagus. Dulu kan sering beruntusan kan, karena kan kena obat, kena suntik steroid juga kan saya. Terus saya bilang sama teman saya, iya, saya minum produk ini loh. Saya perkenalkan dia. Nah, lalu dia mencoba. Karena apa? Ada hasil di tubuh saya ya, di keadaan saya, kesehatan saya. Makanya saya berani sharing. Waduh, saya benar-benar semakin yakin teman saya yang nyoba ini juga membaik. Ceritanya seperti itu, Pak. Dia juga membaik. Waktu itu dia kena autoimunnya sama kayak saya, menyerang sendi. Menyerang sendi dia. Dia lehernya itu sampai kayak robot. Sampai buat noleh kiri kanan itu nggak bisa kalau kambuh itu. Parah dia. Sama kayak saya juga seperti itu. Jadi dia juga menyerang syarafnya juga seperti itu, Pak. Oke, jadi ya lanjut sih. Nah, terus setelah itu saya perkenalkan lagi dengan orang dengan apa itu Lucia ya, yang mungkin banyak yang tahu itu juga dia juga kena autoimun, dia kena tumor juga, dia juga ada sinus. Nah, waktu saya ketemu dia luar biasa sakitnya, lebih dari saya. Waktu itu saya udah lebih sehatan karena apa? Saya udah konsumsi SOP 100 itu tadi, udah hampir 1 bulan saya konsumsinya waktu saya ketemu sama Lucia itu tadi. Nah, saya nggak menyangka kalau si Lucia ini di hari keempat juga terbantukan, matanya yang bawahnya itu bengkak karena sinus ya, jadi dia kempes matanya. Terus yang keluar Nana itu matanya itu air mata, tapi seperti Nana tuh dia stop. Nah, keadaannya dia membaik, terus kulitnya dia juga membaik seperti saya. Jujur kalau orang lihat saya dulu sama sekarang beda lah ya. Kalau saya pun juga melihat kulit saya dulu
sama sekarang jauh beda banget. Jadi emang produk ini bukan produk abal-abal. Emang bener-bener saya cinta banget sama ASG ya. Dan saya akan terus menjalankan bisnis ini ya, sampai kapanpun ya. Itu bener-bener. Udah nggak mau pisah dengan produknya sih Pak. Bener-bener. Sampai saya nih yang pertama ini kan, dulu kan kemasannya seperti ini ya. Nah, saya selalu simpan. Saya banyak ini, mau berapa plastik saya banyak. Karena yang lalu saya belinya banyak. Saya kan Yang konsumsi ya. Iya. Tapi Nah, emang benar. Ya. Kan Cici jadi berangkatnya pure dari sharing pengalaman pribadi Cici ya. Benar nggak sih? Betul. Pengalaman pribadi saya, betul. Jadi Cici sharing tentang manfaat produk karena Cici rasakan sendiri ya. Iya, betul. Saya rasakan sendiri. Oke, Cici sharing. Nah, apa sih yang jadi gini, Cici? Apa yang motivasinya? Karena gini, kalau saya nih nggak ada pengalaman network sama sekali, saya sharing ya udah. Tapi kan Cici kan langsung diamond, udah tuh sharing secepat apa? Berapa sih income waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu yang lagi? Karena ini juga saya nanya kenapa? Karena biar teman-teman tahu memang 3 bulan menurut saya ya. Kan saya ketemu leader banyak, 3 bulan di awal itu yang menentukan semuanya. Biasanya gitu loh, kalau saya ya. Maksudnya kalau dia ngerasain income-nya kenceng, dia akan oke, kalau 3 bulan dia males-malesan, lemes, nggak ini, ya semangatnya juga jatuh. Akhirnya bulan selanjutnya hilang. Nah kalau di Cici tuh boleh nggak sih sharingin 3 bulan pertama Cici tuh gimana sih maksudnya? Secara income, apa secara jaringan, apa ngomongnya gimana gitu? Nah, di bulan pertama Pak, saya langsung bonus saya, income saya 25 juta. Ah. Jadi bulan 3 saya konsumsi, bulan April saya ini apa sharing-sharing, bulan 4-nya kan, langsung bulan 4-nya tuh saya terima, bulan 4 akhir tuh saya terima 25 juta Pak. Nah. Lalu bulan 5-nya langsung lompat ke 40 juta. Dari situlah Cik Emily bilang bisnis ini serius lah ya, maksudnya bisa diserius. Benar serius. Waktu itu saya langsung closingnya 3 diamond Pak. Saya waktu itu closingnya diamond terus. Rubinya bahkan enggak. Nah apa tuh Ci yang bikin kenapa Cici bisa ngelosingin diamond? Karena pasti teman-teman yang nonton akan tanya dong, maksudnya lu kan bukan pengalaman leader tuh, gimana sih bisa closingin diamond gitu? Nah apa sih yang Ci Emily lihat, apa yang Ci Emily omongkan mungkin biar teman-teman sini kan pasti nanya itu dong. Selalu kan pertanyaan gitu, gimana sih closingin diamond? Nah, waktu itu begini, saya waktu closing pertama tuh yang diamond itu si Lucia ya. Habis itu dia buka diamond lagi sampai 3 diamond. Lalu saya sama Lucia saya datang ke rumah donennya namanya Meme ya. Nah, itu langsung closing juga langsung 3 diamond. Jadi diamond terus begitu, Pak. Jadi terus bergulir diamond. Nah, kenapa kok closingnya diamond? Yang pertama, si Lucia ini kan terbantukan. Jadi dia sudah melihat buktinya bahwa ini SOP ini benar-benar produk yang bagus, produk yang bisa menolong untuk kesehatannya dia. Seperti itu, Pak. Nah, terus setelah itu dilihat sama oleh temannya si Lucia, Meme ini, donennya. Wah, Lucia kok sehat ya? Biasanya sakit gitu ya. Waktu itu saya juga ceritain tentang bonusnya sekian. Saya juga, nah, dia lihat saya, waduh bonusnya kok gede ya. Terus dia tanya saya, income-mu berapa Ci? Saya lihat, saya kasih tunjuk, nih income saya. Bulan pertama nih, 25 juta nih, saya bilang gitu. Wah langsung tanpa pikir panjang, langsung dia transfer ke saya 3 diamond. Waktu itu Pak Basuki sampai kehabisan barang waktu itu. Karena saya ambilnya diamond terus. I see. Iya. Nah teman-teman bisa belajar ya, saya juga belajar sih. Kenapa di training juga selalu ada 3 bulan pertama itu menentukan perjalanan Anda. Dan 3 bulan itu akan jadi cerita Anda. Nah, CML ini gini, nggak ada tuh teknik closing itu kan saya pernah bahas ya. Teknik closing, tips and trick bagaimana menjadi itu nggak ada. Anda harus jalani aja itu sebenarnya. Biar makin lama makin tahu, makin percaya sama produk. Nah, ini ada yang nanya nih. CML ini nggak tahu karena orang antusias, saya tanya dulu deh. CML emang minum dosisnya berapa sih? Ada yang Saya dosis awalnya untuk minggu pertama saya satu saset, pagi 1, sore 1 Pak. Sore 1. Itu SOP aja, nggak pakai UTSU? SOP aja. Waktu itu SOP aja. Kan UTSU belum keluar ya Pak ya.
Nah, kalau yang sekarang-sekarang, Ci? Kalau yang sekarang-sekarang saya minumnya Utsunya 2 saset, SOP-nya tetap 2 saset. Oke, itu Tapi sebelumnya saya pernah konsumsi SOP 1 hari 4 saset, Pak. Itu saya di- lakukan selama 4 bulan berturut-turut. oke, Ya, oke. Oke ya teman-teman terjawab ya. Nah, Ci Emily, untuk menggarap kayak Ci Emily ya, jadi teman-teman saya selalu ulang biar teman-teman bisa pahami kacamatanya biar sama. Jadi bukan leader, ibu rumah tangga, mengidap penyakit, dia sharing aja. Pertama dia sharing. Tapi gini, Ci, untuk sampai tahap samurai, itu kan di periode pertama, di periode kedua juga, ini kan periode kedua nih, which is jalan terus ya, ke Shogun, ke Daimyo, mudah-mudahan. Cuma maksudnya gini, sharing aja kan nggak cukup dong, Ci. Karena kan Cici kan ibu rumah tangga yang belum berbekal pengalaman nih, betul nggak ya? iya, Untuk jadi samurai kan sharing aja nggak cukup, karena bisa manage tim, mulai nah apa sih yang Cici lakukan tuh manage timnya bisa sampai yang nggak ada pengalaman. Jadi samurai kan nggak mudah, maaf aja teman-teman tahu deh, jadi samurai nggak mudah. Sampai detik ini samurai masih baru belasan. Nah, apa yang Ci Emily lakukan sih sampai bisa jadi tahap sampai samurai? Karena sharing aja pasti nggak cukup dong. iya. Yang saya lakukan pertama-tama ya Pak ya, saya selalu ini apa? Saya selalu belajar ya. Saya selalu belajar dengan saya mendengarkan seperti ini apa? Dari yang testimoni-testimoni itu saya lihat-lihat buku-bukunya AFC ya kan untuk apa supaya kita bisa berhasil apa ya pokoknya saya belajar terus ya Pak ya. Nah Ya. terus saya juga sharing-sharing, saya tanya kepada Pak Budi sama Ko Yohanes. Nah, terus termasuk juga Pak Niko juga. Jadi, Ya. saya terus tanya tuh dengan upline-upline saya ya. Pokoknya saya terus belajar lah ya. Gimana saya supaya bisa ini apa, untuk menuju ke samurai itu tadi ya Pak ya. Ya. Dan saya orangnya tidak gampang putus asa. Jadi contoh semisal saya ditolak hari ini, 5 orang yang nolak saya tetap tersenyum aja. It's okay, saya bilang gitu. Mungkin hari ini kamu nggak mau join, tapi saya percaya next time lu pasti join sama gua. Saya bilang gitu aja. Nah, Seperti aja sih, saya yakin. Dan besok saya tetap sharing dan sharing lagi gitu aja sih. Dan nah, tapi banyaknya Cici, saya belajar. Cici, sorry, potong dikit aja. Cici ditolak nggak sih? Nah, biar teman-teman tahu nih ya, seorang Ci Emily ini dengan rupawan, dengan ini pengalaman sendiri bahkan ditolak nggak sih, Ci? Biar teman-teman tahu juga. Nah, saya pernah nih Pak, ditolak nih sama Taci-Taci ini Pak ceritanya. Waktu itu di Pakuwon Mall sih banyak orang sih ya. Saya sih nggak malu kan, saya nggak pinjem duit nih ceritanya ya kan. Kan itu kan temannya dia kan beli produk. Nah terus kan dia kan tanya produk apa sih ini? Dia bilang gitu ya kan. Saya bilang ini loh Ci ada produk dari Jepang, bagus ini Ci gini-gini. Oh enggak mau aku nggak mau. Paling itu cuman bohong-bohongan. Aku sudah kapok ditipu seperti itu ratusan juta uangku. Nggak mau aku, nggak mau. Pokoknya saya kayaknya tuh nggak digubris ya kayaknya kayak Ya, ya, ya. ya sana lo minggir sana lo kamu saya nggak mau gitu sering sih ada beberapa kali saya ditolak tapi saya cuman tertawa aja gitu aja dan saya yakin sih orang itu pasti join sama saya next time tapi bukan sekarang ya kan dan itu memang benar Pak terbukti memang dia join sama saya. Gitu aja. Semuanya butuh waktu sih ya. Jadi kita harus butuh ini ya, Pak, tekun, kita harus ulet ya kan. Kita jangan putus asa. Sekali kita ditolak orang, kita langsung down mental kita ya kan. Jangan seperti itu sih. Kalau saya sih orangnya tekun, saya rajin, saya jalanin meskipun saya ditolak orang 5 kali, 10 kali, 20 kali nggak masalah buat saya. Karena penolakan itu bukan suatu kegagalan, tetapi penolakan itu akan berakhir dengan kesuksesan, Pak. Seperti itu. Mantap ya teman-teman ya. Nah ini Ci Emily boleh nggak sih, saya mau tanya tentang apa sih di belakang itu semua. Contoh gini teman-teman ya, saya kenal Ci Emily juga cukup lama dari awal juga. Waktu saya ke Surabaya nganter barang karena barang kosong waktu itu ya. Dia juga termasuk leader-leader awal yang pertama kali gabung. Nah, Ci Emily kan sempat roadshow sampai Kalimantan. Ada saya juga ya waktu itu ya, kita ketemu di Balikpapan. Sampai ke Samarinda loh. Ci Emily sampai ke Samarinda semingguan. Ini agak gini,
suami kerja oke. Saya kan kenal nih teman-teman ya. Suami kerja oke. Maksudnya Ci Emily ada dari background yang bukan susah. Terus Ci Emily juga apa sih yang bikin ngotot begini? Maksudnya gini loh, orang yang udah cukup ditolak-tolak lah, sampai ikut roadshow ke Pulau Kalimantan, ke Samarinda, yang bagi orang sebagian mungkin belum tentu pernah injak Samarinda. Apa sih cerita di balik itu semua yang bikin Ci Emily sampai jadi begini loh? Karena ada, kan gini teman-teman ya, ada orang jalanin bisnis ini cuma jalanin aja. Ada yang jalanin dengan ngototnya sampai ke impian dia. Nah, boleh nggak sih sharing kita apa sih di balik ini semua, Ci? Apa sih yang bikin Ci Emily kayaknya ngotot banget sukses? Namanya gini ya, namanya tadi Ci Emily juga cerita, backgroundnya emang bukan nggak pernah kerja, maksudnya bukan seorang marketing, bukan seorang ini itu gitu loh. Apa sih yang bikin di belakang itu semua sampai Ci Emily sang ngotot itu? Kan baru nih main MLM. Ya, jadi seperti ini Pak. Saya mempunyai satu cita-cita ya. Istilahnya kalau saya udah nyemplung, harus sampai dalam. Basah semua, gitu. Jadi, apapun halangan rintangan, itu selalu saya lalui. Proses selalu saya jalani juga Pak. Proses itu kan pasti ada enaknya, ada nggak enaknya ya Pak ya. Tapi saya punya impian. Ya, tapi saya saya mempunyai impian bahwa di AFC ini saya akan menjadi sukses berhasil. Apa tuh Ci yang apa sih goalnya Ci Emily? Nah, goalnya deh maksudnya biar saya tahu juga nih kok ngotot kan Ci Emily ini ngotot banget teman-teman. Ini kadang malam ya dia nelpon, saya kadang zoom gini belum angkat, nanti Ci maaf saya ini, maksudnya beliau saya tahu berhubungan sama orang. Dan saya tahu Ci Emily ini orangnya ngotot. Saya tahu itu dari awal. Dan tadi Ci Emily bilang gini kan bahwa saya orang yang mau lewati prosesnya. Betul, karena dalam setiap kesuksesan butuh prosesnya. Masalahnya kan banyak orang yang nggak mau terima prosesnya. Iya bener ya, nggak ada yang mau, dia nggak enaknya, dia mau prosesnya jalani sangat enak, tiba-tiba jadi Bushido. Nah, tapi kan setiap orang punya cerita. Kalau kayak saya dulu saya orang susah. Jadi saya mau bahagiain keluarga saya. Nah kalau di Ci Emily kan bukan dari keluarga susah, Ci. Apa sih yang di belakang itu semua tuh? Apa sih goalnya Cici tuh? Nah, goal saya Pak ya, saya ingin membeli rumah di luar negeri Pak. Karena anak kuliah di Amerika ya? Ya, anak saya kuliah di Amerika. Goal saya ingin punya aset di luar negeri lah ya. Kalau Tuhan berkenan, itu pasti terjadi. Jadi lagi kejar itu? Lagi kejar itu saya Pak. Itu yang jadi bahan bakar Cici itu. Setiap Cici ditolak, setiap Cici udahlah gitu. Ya, jadi saya ingin membeli rumah itu tanpa bantuan dari suami saya ataupun dari mertua saya, dari keluarga lah ya. Saya ingin duit saya pribadi Pak. Siap. Ya. Jadi di tahun ini Cici targetnya apa sih? Kan Cici udah samurai nih. Ya. Cici mau goal di mana nih tahun ini ya? Kan ini pertandingan tinggal 3 bulan lagi ya. Iya, kalau Tuhan berkenan goalnya saya ada di Daimyo Pak. Siap. Oke, Ci. Oke, itu tadi kita goal, impian. Nah, Ci, selain boleh nggak sih lebih detail ceritain ke kami semua nih 400 orang bahwa biar teman-teman juga termotivasi ya. Maksudnya betul nih ada yang bilang nih, Ci Emily cantik, keren, betul ya. Maksudnya, Ci, apa sih kan ditolak itu biasa. Di Cici udah bilang, saya mah ditolak biasa. Tapi sekarang tiba-tiba pandemi corona ya, termasuk di Surabaya kan termasuk zona merah apa hitam kalau nggak salah ya. Iya, betul. Dan Cici kan di Surabaya, tentunya pandemi corona COVID-19 ini kan memukul semua orang. Pengusaha, yang non-pengusaha. Karena orang kira gini, yang susah orang kecil aja. Enggak loh teman-teman. Sekarang pandemi ini yang susah, orang hebat juga udah susah. Karena bisnis hotel, bioskop, mall hancur lebur ya. Nah, Cici adalah termasuk orang yang bertahan, termasuk cukup bertahan di 3 bulan ini. Boleh nggak sih sharing ke teman-teman apa yang Ci Emily, apakah mungkin ada strategi yang berbeda, atau gimana, atau tim jadi dibenahi, atau gimana sih, Ci?
Nah, itu Pak. Jadi setiap hari saya selalu sharing dengan donen-donen saya, dengan tim-tim leader saya, ya kan Pak. Dan beberapa hari terakhir saya juga ada meeting-meeting dengan tim yang ada di Surabaya. Nah, itu besok saya juga ada meeting Pak, Selasa, meeting di kantornya ini apa, donen saya. Besok Rabunya saya ada NDO juga. Nah, ke kantornya donen saya. Jadi kemarin pun saya juga minggu-minggu kerja nih Pak. Oke. Jadi saya nggak mengenal hari nih kerjanya, Senin sampai Minggu nonstop. Jadi Seperti nggak ada waktu ya. Ya udahlah, gue di rumah aja kan PSBB ini nyaman-nyaman, leha-leha gitu ya. nggak ada, nggak ada. Saya setiap hari kalau orang ada hari ini, kamu harus ke sini, saya tetap datang. Asal orangnya welcome dengan saya, mengundang saya untuk presentasi, pasti saya datang. Saya nggak pernah menolak itu semua. Dan saya juga kan ada orang yang takut-takut corona ya. Saya sih enggak sih Pak ya. Pokoknya saya jaga kesehatan saya. Setiap hari saya minum usukusi, SOP, vitamin C saya juga minum ya kan. Nah itu tadi sih. Nah seperti Oh itu. jadi Cimeli bertahan ya, itu satunya malah kayaknya jadwalnya lebih padat nggak sih daripada sebelum-sebelumnya malah? Betul. Jadwal saya sekarang lumayan padat nih Pak. Lumayan padat. Ini saat ini sekarang ini dosen saya dapat jenderal nih Pak. Nah ini satu seluruh marketing satu Indonesia mau dikerahkan semuanya nih. Saya juga cuma doa aja sih. Mudah-mudahan saya bisa ini apa menjalani semua ini bisa sampai berhasil ya, selesai ya. Nggak sampai ini ya Pak, putus ya. Seperti itu sih. Ya. Ya. Nah ini teman-teman kita bisa ambil lagi pelajaran ya, bahwa saya memang main sama leader. Jadi saya cukup tahu bahwa kita semua di rumah ini lebih gila kerjanya. Itu semua tahu deh. Ko Adrian udah ngeluh-ngeluh juga ya. Kayak Dokter Yudi juga, saya waktu itu connect, dia bilang, wah kita malah pandemi ini lebih sibuk 2 kali 3 kalinya. Nah sama, jadi kayak teman-teman yang ada di sini juga tahu bahwa pandemi ini adalah sebuah kesempatan. Itu semua, Anda lihat deh, semua leader yang saya bawa home talk, semuanya ngomong gini. Andri Valentinus, Reza Andika, bahkan Andri Valentinus secara spesifik ngomong gini, justru kalau nggak pandemi gini, belum tentu dia bisa secepat ini. Sama kayak teman-teman di sini, harus manfaatkan peluang ini, karena di luar sana ada orang selalu lagi cari uang jajan tambahan, cari uang dapur tambahan, cari income tambahan. Nah disinilah kenapa kita promo Ruby ada, biar orang mulainya dengan ringan. Jadi teman-teman harus maksimalin tentang kondisi ini. Jangan Anda juga santai, jangan terlalu ya udahlah nyaman aja di rumah. Saya juga jujur aja, saya hari ini lagi tidur baru jam 8 pagi gara-gara saya investigasi undercutting. Nah soal undercutting Cemeli di Surabaya kan banyak, di Surabaya cukup banyak ya, karena Cemeli berapa kali tektokan sama saya lah. Cemeli ini leader yang cukup aktif soal laporin tentang undercutting. Nah, boleh nggak sih Emily kasih bukan training ya, boleh nggak sih sharing ke kita kalau ada downline yang bermasalah sama undercutting, cerita dia prospek, ini ada undercutting gini, Emily kan cara jawabnya bagus tuh waktu itu ngomong sama saya. Nah, Emily kan sering pasti ada begini ya, apa ya sih yang Emily yakinkan ke mereka, atau apa yang Emily sharingkan ke mereka sih? Nah, begini, kalau saya sharingkan ke teman-teman saya seperti ini. Kamu belinya di teman kamu atau di online. Contoh nih ya, terus setelah itu kamu ketemu dengan teman kamu ya kan. Kamu kok sekarang berubah ya? Kamu kok sekarang lebih kelihatan muda ya? Pakai apa nih kamu? Dia bilang, oh aku pakai SOP nih. Beli di mana? Misalnya beli di Topet atau beli di temannya si A. Nah, dia dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Itu yang pertama ya. Nah, terus yang kedua, saya bilang lagi, contoh nih misalnya beli di saya kan satu boxnya kan 1.650, dia beli di luarnya satu boxnya 1.200.000 ya, kan bedanya udah banyak nih 450. Tapi saya bilang, tapi kalau
uangnya nggak ada di kamu gimana? Contoh misalnya, orang itu nggak mungkin kan belinya harga 1.200.000 dijualnya 1 juta. Masa dia nggak untung? Nggak mungkin, ya kan? Nah, Ya. saya bilang sama dia bisa buka banyak titik. Sehingga dia sekali posting, dia bisa dapat 7 kali pairing atau 5 kali pairing. Saya bilang gitu. Coba kamu hitung aja. Kira-kira dia dapat untung nggak? Itu yang bonus sponsor dan bonus pairing. Belum bonus Unilevel, belum lagi bonus trip, belum lagi bonus annual rank. Terus saya tanya lagi, kamu dapat apa? Diam dia. Iya ya, nggak dapat apa-apa ya. Nah makanya itu, lebih baik kamu buka titik, kamu bangun jaringan. Saya bantu kamu, saya support kamu. Nah, akhirnya dia bilang, oh iya ya, ya bener kamu juga ya. Nah iyalah, kalau orang itu beli di Topet, yang untung Topetnya. Kalau ditanya, beli di mana? Di Topet. Ya udah dia beli Topet. Kamu dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Beli di mana? Di temen aku, si A, si Rini. Beli apa? Mereka belinya di Rini. Kamu dapat apa? Gak dapat apa-apa. Padahal yang promosiin siapa? Kamu, saya bilang gitu. Lalu dia bilang, iya ya, ya udah kalau gitu saya ini aja, saya buka titik aja di kamu. Seperti itu, Pak. Nah itu sharingnya keren loh teman-teman. Karena jujur aja ya, kan CML ini kuat di user. Sangat kuat tuh usernya, jadi pasti masalahnya sama ini. Nah dia tuh yang sharingin ke saya bahwa, saya juga mikirnya, bener juga loh, maksudnya saya aja, kita nggak kepikiran kalau saya, karena kan nggak di lapangan yang hadapi gituan ya. Saya bilang bener juga bahwa, oh orang mah yang beli putus kosong itu, bener-bener nggak ada untungnya sama sekali. Ya, yang penjualnya malah untung, enak. Makanya teman-teman itu juga tadi saya sharing, saya nanya gitu, kenapa? Karena CML ini handle-nya bagus. Jadi teman-teman bisa juga pakai beginian, karena toh pada endingnya kantor buktiin kita bisa tangkep kok. Saya jujur happy banget. Saya kemarin happy sekaligus stres karena butuh investigasi lebih banyak kan untuk dapat 40 diamond ini ya. Nah, Cemeli, boleh nggak sih sharing ke saya, ada nggak sih sosok yang mungkin lagi nonton Cici atau upline atau mentornya Cemeli yang benar-benar yang sangat berikan impact buat Cemeli sampai posisi sekarang. Andai kata dia lagi nonton nih di depan Zoom, boleh nggak sih Cici ngomong 1-2 kata lah tentang dia, apa sih yang bikin Cici merasa dia tuh mungkin gini, mungkin nggak ada kesempatan selama ini untuk ngomong ke dia bahwa makasih ya selama ini udah kenalin apalah atau apa. Boleh nggak sih Ci, di waktu ini ada Cici bisa ngomong kali sama dia, mungkin dia lagi nonton. Iya, itu yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada ipar saya, Eka Yanto. Ini belum pernah saya ucapkan terima kasih untuk Pak Eka Yanto. Yang dia tidak pernah mau menyerah selama ini. Dia selalu tawarkan saya berbagai macam produk, tetapi saya hanya membeli saja. Tetapi yang ini saya mau benar-benar mau jalankan bisnisnya, dan dia support saya full ya, total ya dia ya. Nah itu saya adalah member pertamanya dia juga, member diamond pertamanya. Saya adalah kelinci percobaannya dia. Lucu juga sih Pak ya. Ipar sendiri dibikin kelinci percobaan ya. Tapi nggak apa-apa, saya terima kasih. Thanks a lot juga benar. Karena saya di sini benar-benar saya nggak nyangka kalau saya bisa dapat uang sebanyak ini Pak. Benar-benar saya nggak nyangka. Karena kalau Dengan 100 juta ke atas pasti. Iya betul, betul Pak. Saya nggak nyangka. Awalnya saya cuma mikir sebulan lumayan lah ya, dapat 20 atau 30 juta. Lumayan, itu aja sih. Ternyata Tuhan menjawabnya lebih dari itu, Pak. Amin. Berlipat-lipat. Iya. Selain Eka Yanto ada lagi nggak sih yang belum sempat mungkin? Siapa sih yang belum sempat mungkin yang makasih? Selain Pak Eka Yanto, mungkin saya terima kasih pada Pak Ernest ya Pak ya. Melalui Pak Ernest dan Pak Mike, beliau yang membawa AFC di Indonesia menjadi berkat bagi banyak orang Pak. Saya hari-hari ini saya benar-benar menjadi berkat buat orang yang Pak, yang
mau mendapatkan kesehatan yang lebih baik dan keadaan yang lebih baik, Pak. Hari-hari ini saya banyak membantu orang, orang datang pada saya, uang 100.000 aja itu berharga buat mereka, Pak. Ya, betul. Dan makanya kenapa saya nggak mau undercutting? Berarti kalau saya undercutting, saya nggak punya hati. Hati nurani saya nggak ada. Karena apa? Kalau saya undercutting, bagaimana donen saya bisa berjualan, Pak? Sedangkan mereka membutuhkan uang untuk hidup dengan keluarga. Kalau nggak makan, nggak mungkin kan, Pak? Masa anaknya dikasih makan nasi sama garam aja nggak mungkin kan? Makan nasi sama telur terus juga nggak boleh kan, Pak? Lama-lama bisa bisulan kan ya? Nah, seperti itu. Jadi itu alasan saya nggak pernah mau undercutting. Itu yang pertama tuh, Pak. Jadi saya sangat tegaskan kepada seluruh donen-donen saya. Kalau saya sampai tahu kamu undercutting, saya yang laporkan sendiri. Saya yang laporkan kamu sendiri. Saya nggak perlu tunggu kantor yang tangkap kamu, saya bilang gitu. Karena apa? Apa yang saya duplikasikan selama ini, yaitu soal undercutting itu yang nomor 1, Pak. Jadi kasihan donen-donen kamu. Masa donen barusan join, kamunya jualnya undercutting. Gimana donenmu bisa bisa jualan kalau ini kamu undercutting seperti itu. Ya, teman-teman, CML itu salah satu leader yang benar-benar keras banget soal ini ya. Saya tahu banget deh itu, saya tahu banget. Karena dia juga yang laporin kadang, orangnya sangat komitmen banget. Makanya finish di Samurai itu bagi saya luar biasa banget. Karena teman-teman harus tahu loh, inget. Undercutting itu tuh kayak penyakit kanker. Itu awalnya kecil. Mungkin, contoh Anda undercutting ya. Hari ini Anda undercutting gitu. Efeknya belum kerasa teman-teman. Ceritanya Anda lagi menang nih gitu. Tapi suatu hari nanti efeknya ke Anda sendiri. Anda akan rasain sendiri, jaringan Anda akan goyang sendiri. Mungkin Anda ingin gini, mungkin ya udah aku tinggal pergi, gampang. Tapi ingat orang-orang yang udah Anda bawa ke sini akan jadi tumbalnya. Nah itulah teman-teman kenapa undercutting ini saya pun orangnya keras banget. Saya lebih pilih saya salah suspend daripada saya investigasi terlalu lama. Bukan apa teman-teman, ada kondisi ya gini. Undercutting itu udah sekarang kita harus berantasnya secara keras. Benar-benar keras. Kayak saya nih, saya keras banget orangnya. Karena company ini panjang atau enggak adanya di situ. Nah, makanya saya bilang CML ini salah satu leader yang support. Ko Eka Yanto juga. Ko Budi Darwin juga. Andrian juga. Ko Steven. Banyak di sini. Isyanti. Semua kalau ada apa-apa, laporin semua. Jadi kita akan progres teman-teman. Ingat teman-teman, dengan Anda laporkan, Anda sudah berpartisipasi. Cuma yang jangan Anda laporin ke saya adalah online. Karena kita online udah ada sendiri. Yang saya butuh dari Anda adalah offline. Kenapa? Karena offline bisa aja bikin online. Gitu ya teman-teman ya, itu satu ya. Nah, Cemeli, saya mau ngomong santai aja ke kita semua gini. Sekarang lagi, kita udah ngomongin beberapa masalah jaringan. Saya mau ngomong dong, Ci. Kan tadi dukanya banyak tuh. Kayak Cici ditolak lah dari awal apa. Tapi ada nggak sih sebagai orang awam yang berkecimpung di dunia network, apa sih yang indahnya dunia network ini menurut pandangan CML ya? Karena kan tiap orang bisa beda-beda ya. Apa sih yang suka, bukan suka dukanya, ini sukanya aja. Apa sih yang bikin CML keep going? Apa yang nyaman di AFC ini? Biar teman-teman mungkin yang ada bawa prospek di sini tahu bahwa di network itu, kalau saya bisa ceritain kan, kacamata CML beda. Kalau kayak saya nih, teman saya banyaknya luar biasa. Saya punya teman banyak banget yang kayak di sini sekarang udah kenal, dulu nggak pernah kenal, kayak teman, kita bisa punya relasi yang banyak. Saya hidup juga merasa ada berkatnya, itu kan saya. Cuma ini kan hari ini Cik Meli yang saya tanya, apa sih sukanya Cik di dunia network? Kenapa orang mendingan bisnis konvensional sama network tuh bedanya apa sih di mata Cici? Karena kan ini orang awam nih yang ngomong, kecuali kayak Budi Darwin ya. Bushido dia ngomong tentang indahnya network, kan kita semua dalam hati ngomong gini, ya lu udah Bushido, indah. Tapi kalau yang kaum umum, nggak percaya MLM masuk, apa sih indahnya network cuy? Boleh nggak sih sharingin? Ya, jadi begini Pak, saya sebenarnya di sini ya, saya bertemu dengan banyak orang, banyak karakter juga ya Pak ya, macam-macam orang ya. Jadi selama ini kan saya kan hanya bertemu dengan beberapa orang saja. Kalau di network ini kan saya bertemu dengan semua orang yang mulai dari orang bawah sendiri sampai ke
atas ya Pak ya. Dan saya senang juga sih, jadi saya mempunyai relasi-relasi yang baru. Saya bisa lebih banyak mengenal tipe karakter manusia seperti apa ya Pak ya. Jadi banyak Ya. ada yang pro, ada yang kontra gitu ya Pak ya. Tapi saya benar-benar senang banget sih, happy banget saya di ini apa di dunia networking sekarang ini. Ya. Jadi saya ketemu dengan si A, si B, oh orang ini seperti ini ya, oh yang ini nih ya, tapi ya happy juga sih ya, it's okay ya. Jadi senang juga sih, ya itu sih Pak ya. Terus Jadi kalau ada yang bilang gini, kan Cici nawarin MLM ya, terus ada yang males nih sama Cici, dia nolak Cici. Apa kalimat closing yang Cici ngomong sih ke dia? Apa cuma oh ya udah, apa follow up lagi gitu. Ini ada tadi nanya juga. iya, kalau saya ditolak ya Pak ya, ya saya nggak apa-apa. Nah nantinya kapan saya sharing lagi, saya follow up lagi gitu. Oh Saya gitu. tanya dia gimana kabarnya ya gitu. Kan dia pasti tanya saya juga gimana kabarmu ya kan. Nah itu sih Pak seperti itu sih. Nah, apa yang bikin sekarang Cici ngomong ke dia nih gini? Kenapa dia harus bergabung sama Cici? Kenapa nggak sama si A aja? Kenapa harus ke C Emily? Apa sih yang bikin C Emily kayak di grupnya kalau gua tuh begini atau apa gitu? Ada nggak sih Cici ngomong gitu? Kalau nggak, kenapa harus? Kan menurut saya gini ya, leader di atas samurai itu mereka udah punya ciri khas masing-masing. Itu Iya. pendapat saya nih. Kayak Ko Eka Yanto begitu samurai, Ci Silvi, Dr. Yudi, Dr. Luigi waktu udah samurai mereka udah punya karakter sendiri nih. Bahwa kalau di gua karena begini, kalau di lu karena begini. Kalau di C Emily menurut C Emily, apa sih yang bikin orang mau bergabung sama C Emily? Nah, saya selalu bilang sama mereka, saya akan support kamu, ya kan? Saya akan selalu dampingi kamu, ya kan? Selama kamu awal-awal kan harus didampingi ya Pak ya, mulai Betul, betul, betul. prospek ya kan, untuk produk, perusahaan, marketing plan semuanya itu sih. Saya akan support kamu, dukung kamu, ya kan. Bahkan keluar kota pun saya akan temani kamu. Saya bilang gitu. Nah, jadi saya selalu bilang, kita kalau sama leader kita harus nyaman ya. Kalau kita nggak nyaman, lebih baik nggak deh ya. Gitu. Jadi kalau kamu mau join dengan saya, asal kamu nyaman, oke, saya bilang gitu ya kan. Nah, terus dia tanya balik ke saya, kalau saya join sama kamu, apa yang kamu lakukan? Dia bilang gitu. Kamu temani saya nggak? Loh, saya pasti temani kamu. Meskipun kamu sibuk, saya pasti temani kamu. Saya bilang gitu. Saya pasti adakan waktu buat kamu. Misal nggak bisa jam ini gini gimana? Saya bilang gitu. Nah seperti itu sih Pak. Jadi saya selalu support downline dan juga saya selalu ini ya Pak, bukan cuma support itu aja. Saya selalu kasih dia brosur, saya dukung dia dengan buku-buku, ya kan dengan testimoni-testimoni. Nah seperti itu. Nah yaitu. Dan Itu malam dia telepon saya juga angkat dia. Kalau ada kayak kesulitan-kesulitan gitu Pak. Seperti itu. itu komitmen yang nggak sepele loh teman-teman loh. Karena itu salah satu kekuatan malah di CMLI ya. Karena orang mau bergabung karena jaminan disupport, tidak ditinggal. Karena ada juga beberapa orang ngomong, iya nanti gue bakal support, tapi ya mulut doang. Besok atau apa udah tuh selesai. Itu yang bikin jaringannya kenapa nyaman, profesional, karena apa yang diomongin dipertanggungjawabkan, itu adalah satu juga cara untuk Anda sukses di dunia network adalah tidak omdo. Kalau lu beneran bilang tidak tinggalin, jangan tinggalin. Kalau Anda bilang beneran support, ya support beneran. Nggak usah sok sibuk. Nggak usah kayak terlalu kalah-kalahin Jokowi gitu loh, presiden saking sibuknya. Itu teman-teman harus tahu, itu nggak gampang loh teman-teman. Ini ada yang bilang nih, ya pasti dengan lihat wajah C. Emily yang awet muda, pasti mau join sama C. Emily, udah terbukti katanya. Itu semua teman-teman, kalau C. Emily omong doang, lama-lama juga orang tahu, alah omdo lah, mendingan gua sama yang ini. Kalau enggak orang pindah jaringan. Karena kita di AFC kan nggak boleh pindah jaringan. Itu terjadi teman-teman. Makanya salah satu yang kita bisa dapetin dari C. Emily hari ini teman-teman, nomor satu adalah bagaimana dia komit sama diri dia. Itu sih. Saya tiap ngomong ambil kesimpulan ya C. Emily ya, biar takut nanti nggak lupa. Nanti kalau kepanjangan kita lupa. Saya ngomong dulu apa yang bisa kita ambil pelajarannya. Nomor satu adalah, waktu C. Emily bergabung, tadi dia ceritain bahwa dia yakin dia bisa sukses. Iya. Dan itu penting banget, Anda sendiri yakin Anda sendiri bisa. Kadang saya ketemu orang, kenapa sampai detik ini dia nggak sukses? Karena dia sendiri aja ragu dia bisa sukses.
Itu satu. Jadi Anda harus percaya diri bahwa saya pasti sukses. Satu. Hal kedua yang bisa saya pelajarin dari Cik Meli, kita semua bisa pelajari bahwa dia percaya proses itu ada. Enggak gimana, enggak semua orang percaya proses itu ada. Dia maunya gampang aja gitu loh. Ternyata Cik Emily yang cantik, bening, atau istilahnya apa Anda, ditolak kok teman-teman. Ditolak, dia bilang kok ditolak dari awal, nggak mau gini-gini. Tapi dia bilang, dia punya kepercayaan suatu hari lo akan bergabung sama gue. Dan itu ternyata terbukti. Ya pasti dia pasti follow up teman-teman. Jangan lupa kalau ditolak kita follow up. Bukan baper. Bro. Ditolak, bye-bye, ya kan gengsi gitu. Itu kedua. Ketiga. Yang keempat adalah dari Cik Emily saya bisa belajar. Bagaimana dia bisa menghandle semua pertanyaan-pertanyaan downline-nya. Itu saya buktiin. Karena kalau saya sama Cik Emily nggak tahu rutin, tapi at least tiap 3 hari ada deh teleponan deh. Maksudnya konsultasi, kalau nggak laporin apa, kalau nggak ada masalah apa, itu Cik Emily kayak begitu. Jadi saya bisa tahu. Jadi Anda harus punya konsultasi juga teman-teman. Orang yang sukses selalu dia konsultasi caranya benar apa enggak. Tadi juga dia bilang kan waktu pertama kali dia juga belajar dengerin LOP, buku merah. Anda juga gitu. Anda untuk brosur gimana dapetin ya tanya. Ada di chat ya. Nah, jadi dari Emily kita bisa belajar banyak bahwa Anda pemula atau Anda udah leader, tetap Anda masuk belajar kok produknya gimana. Cobain dulu produknya. Kita juga ya konsumsi ya. Jangan ada yang jualan tapi nggak konsum. Ada loh di sini. Ngaku nggak? Ayo coba dari 427 ngaku nggak? Ada yang belum minum tapi udah jualan. Mau ngaku nggak? Itu ya. Jadi teman-teman Anda harus cobain dulu. Saya dong katanya. Udah ngaku ya. Terus kalimat closing itu penting. Di training saya selalu bilang Anda wajib bikin kalimat closing. Emily punya tuh. Bahwa dia akan support. Dia gak akan ninggalin. Sesibuk apapun, dia ada waktunya buat downline. Tapi gak perfect. Teman-teman harus tahu ya. Siapapun gak bisa bulet-bulet perfect ke semua. Namanya kita kayak samurai, Emily udah ratusan sampai ribuan member ya. Kita gak bisa penuhi semua. Itu udah wajar teman-teman. Jadi itu ada pelajaran beberapa yang kita bisa lihat dari hari ini. Ada mentornya, dia terima kasih juga tadi Emily. Karena saya juga pernah ada hadir di Zoom-nya. Karena Surabaya itu kota yang mulai network jujur nggak gampang. Karena kayak kota Medan, Jakarta, Surabaya itu adalah kota-kota MLM teman-teman. Jadi MLM itu kayak jamur di musim hujan. Nah dia masuk, ibu rumah tangga. Nah Emily, boleh nggak sih sharing ke kita? Ada nggak sih tips khusus deh, ibaratnya Emily mau kasih deh buat orang yang mungkin sekarang ibu-ibu rumah tangga Emily yang mau jalanin bisnisnya tapi nggak tahu gimana atau dia nggak tahu bahkan harus ngapain. Mungkin khusus buat sesama ibu rumah tangga aja gitu. Kalau bapak-bapak di sini mah, karena kalau laki-laki mereka punya loh. Laki-laki itu dia punya insting sebagai tulang punggung bagaimanapun. Iya. Yeah. Walaupun dia malas atau enggak, tapi dia punya insting mencari duit itu. Tapi kan kalau ibu rumah tangga, enggak semua punya insting itu, teman-teman. Betul ya, Emily ya? Kan kalau wanita ada yang udah nyaman, ya kan? Betul. Nah, Emily bisa nggak sih sharing beberapa tips atau masukan-masukan buat khusus ibu-ibu rumah tangga yang belum bergabung atau yang udah bergabung? Yang bingung ngapain, gimana ya? Siapa sih yang harus gue share? Apa sih yang gue harus sharingin? Gimana sih mulainya? Ada nggak sih dari Emily sendiri? Ya, kalau saya mulai dengan teman-teman terdekat saya ya Pak ya. Dengan keluarga, ya dengan teman-teman terdekat ya. Jadi saya sharing tentang ini kan pasti kan tanya, halo gimana kabarnya gitu, kabarmu ya. Sekarang lagi ngerjain apa nih? Nah kan tanya-tanya ya, saling tanya ya. Nah, saya jawab, saya sekarang lagi ngerjain ini loh, AFC. Apa tuh AFC? Dia bilang gitu kan. Saya bilang, ini loh, produk bisnis dari Jepang, bagus nih, saya sudah pelajari. Saya bilang gitu. Masa dia bilang gitu? Kok kamu sekarang pakai bisnis-bisnisan seperti itu? Orang kamu biasanya kan dari suamimu, udah lebih-lebih dari cukup. Dia bilang, waduh,
kalau dari suami itu terbatas, saya bilang gitu ya kan. Kalau ini tidak terbatas, saya bilang gitu. Masa dia bilang gitu? Emang sebulan berapa kamu? Ya nggak banyak-banyak lah, paling nggak sampai 200 juta. Gila yang bener, dia bilang gitu. Bener, saya bilang gitu. Mau nggak, saya bilang gitu. Kalau mau, kapan yuk kita ketemuan, saya jelasin gitu. Saya bilang gitu ya. Saya ngomongnya santai aja sih gitu. Saya bilang kalau sama suami, lu paling dikasih 20-30 juta aja. Kalau lu minta 100 juta, ditanya suami, mau beli apa kamu? Ya kan? Ya. Ntar ujung-ujungnya paling dipikir ada pelihara laki di luar, ya kan? 20 juta, 30 juta sebulan gede, Cik. Buset. Makanya. Jadi apalagi kalau mintanya 100 juta lebih kan nggak mungkin. Saya bilang sama dia, saya sekarang enak banget sudah di samping pokoknya punya uang sendiri sampai miliar itu benar-benar bangga loh, saya bilang gitu. Apalagi dari jerih payah kita, saya bilang gitu. Benar-benar sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang nggak bisa dibicarakan gitu, nggak bisa dibayangin gitu loh. Luar biasa banget, saya bilang gitu. Saya lihat rekening saya tiap bulan bertambah terus ya kan. Dan itu bikin saya happy banget. Apalagi saya sharing ke orang dengan bonus saya setiap hari. Orang lihat, waduh gila banget, dia bilang gitu. Ini nggak ada nih orang dapat uang belanja sebulan sekian. Emily, ada nggak sih downline Ci Emily yang ibu rumah tangga yang mungkin cukup berprestasi lah, atau dia cukup lumayan jalan juga. Maksudnya gini, saya nanya gini buat apa? Jangan nanti orang kacamatanya, ya lu kan mungkin cantik atau apa. Ada nggak sih donen-donen juga yang ikut Ci Emily dari awal, yang ikut rasain juga? Maksudnya dia jadi sukses juga. Ada sih Pak, ada. Tapi itu Lucia ya. Ya. Ci Lucia ya. Itu dia sakit malahan. Sakitnya lebih parah dari saya. Nah, dia dapatnya juga di atas 100 juta. Oh ya? Ya, Ci Lucia itu. Dapatnya segitu. Dan dia juga punya downline juga, Jenny juga, itu juga dapatnya juga di bawah, ya kira-kira ya di bawah 180 jutaan ya. Oh ya? Jadi, ya biar orang tahu kan, ya kan orang di sini kan kata-kata, ya kan Ci Emily cantik katanya. Kalau ini mah ngomong, ternyata kan maksudnya downline juga ikut rasain juga. Kalau penghasilan 50 juta sebulan banyak nggak, Ci? Di bawah Cici? 50 juta sebulan banyak di bawah saya. Ada yang nanya nih, Ci, sekarang daily bonus berapa rata-rata? Wah, itu nggak usah saklek-sak. Nggak usah deh. Sejak kapan Toreda dicapai? Kalau Toreda, Cici achieve berapa bulan? Saya tahun lalu atau tahun ini ya Pak ya? Tahun ini. Tahun ini ya Pak ya? Saya Toreda tahun ini 1 bulan ya Pak ya? 1 bulan Toreda ya? 1 bulan Toreda saya Pak. Nah, teman-teman ada yang mau nanya Ci Emily, boleh sekarang saatnya Anda boleh nanya apapun ke Ci Emily. Cuma kalau bonus tuh rata-rata 100 lebih lah, kan downline aja bisa 180 teman-teman. Soalnya kalau bonus nggak ada yang mau jawab deh spesifiknya teman-teman. Cuma rata-rata saya bisa jamin kalau Ci Emily 100-an lebih. 190 kayak saya lupa 100-an aja. Gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang mau nanya Ci Emily boleh, Anda boleh chat, mungkin mau nanya apapun tentang gimana, karena saya juga seneng ada kan tujuannya AFC menjadi wadah transformasi ini teman-teman. Dan setiap orang yang sukses itu pasti kerja keras sendiri. Itu saya percaya banget. Bukan upline yang bantu atau apa, pasti dia sendiri dulu. Kalau Anda perform bagus pasti upline bantu. Itu udah hukum lah teman-teman. Jadi Ci Emily ini achieve Toreda dalam 1 bulan juga. Sekarang Samurai lagi jalan ke Shogun. Karena Samurai ke Shogun kan butuh 5 kali ya. Ci, ada yang nanya, di downline Cici ada yang nyusul jadi Samurai juga? Atau malah udah Samurai? Ada yang nyusul jadi Samurai, Pak. Ada ya? Iya. Kalau downline saya yang Ci Silvi itu malah udah Shogun dia. Dan ini ya, dia ini ya, mau Demio ya. Ya sudah Demio ya, malan ya. Ya. Ya, ada yang nanya nih, bagaimana memulai invite orang atau presentasi dengan video atau apa katanya?
Saya kalau untuk pandemi-pandemi seperti ini, saya invite orang melalui ini ya Pak ya, melalui video ya, video call ya. Kalau enggak, saya melalui WhatsApp call ya, yang video call pakai WhatsApp itu ya Pak ya. Ya, bagus banget. Kenapa? Karena saya juga waktu itu ada di Zoom selalu ngomong, kalau Anda prospek online, kalau bisa tatap muka. Iya, Kenapa? Karena dengan menatap muka, Anda bisa baca pesan-pesan dari mukanya, bahasa tubuhnya. Dia mau, iya. oh dia menarik, oh dia bosen, kita bisa ini. Jadi kita lebih tahu. Kalau Anda by chat itu yang paling buruk, karena kita nggak lihat, nggak tahu nadanya, dia oke apa nggak. Tadi Cemil udah kasih tahu ya. Terus ada yang nanya nih, udah banyak nih. Saya harus scroll dulu nih, teman-teman. Nih, oke, ada yang nanya. Target sehari prospek berapa orang di awal masuk Cemil? Saya setiap hari target prospek minimal dua orang ya Pak ya. 2 orang harus di prospek ya. Iya, harus saya prospek. Setiap hari. Nggak gampang tuh teman-teman. Setiap hari, minimal 2 orang ya Pak ya. Hmm. Mau closing nggak closing, pokoknya setiap hari saya sharing minimal 2 orang. Tuh teman-teman ya. 2 orang itu kesannya kecil, tapi kalau dilakuin komit dari awal sampai sekarang gede, susah. Iya, betul. Lanjut, C Emily keren banget. Mau tanya ya, gimana cara C Emily merekrut orang untuk bisa di AFC ini? Dan kebanyakan kalangan apa? Ibu rumah tangga or apa? Thank you. Nah, saya merekrut akhir-akhir ini kepada orang-orang yang ini kan lagi pandemi COVID ya. Jadi semua untuk mereka lagi butuh uang ya Pak ya. Ya. Jadi saya lebih banyak merekrut kepada para wanita-wanita karir ya, yang sekarang income-nya lagi merosot gitu. Jadi pengeluarannya pasti, pemasukannya udah nggak ada. Oke, itu satu. Itu yang, iya. Ci, gimana kalau leadernya pasif atau sibuk? Wah, kalau leadernya pasif atau sibuk, Untuk bisa gabung. ya itu anu sih Pak ya. Kalau saya bilang sih ya berarti apa ya? Kita jadi seorang leader harusnya kita kalau donen telepon kita harus ini dong, harus support dong. Kalau saya sih seperti itu ya Pak ya. Kalau pasif sibuk ya tergantung orangnya sih. Orangnya kalau oke-oke ya nggak apa-apa sih ya kan donennya kan. Ya itu sih. Kalau saya nih Koeka selalu support saya sih. Saya telepon selalu diangkat, ada masalah saya juga dikasih masukan. Demikian pula juga kalau saya telepon ke Pak Niko juga, ke Pak Budi Darwin, ke Ko Yohanes gitu. Seperti itu ya yang saya sering lakukan. Lain. Cerita dong untuk closing diamond caranya bagaimana? Karena orang untuk mengeluarkan biaya besar seperti itu kan masih mikir, apalagi mereka belum pernah nyoba. Nah, Cemeli kan termasuk ratu ya, joinin 3 diamond tuh. Iya, ya orang-orang sih bilang katanya gini sih Pak ngomongnya. Waduh kalau sama kamu aku pasti yakin dia bilang gitu. Jadi aku nggak pakai pikir panjang, apalagi lihat apa itu income kamu. Kan saya ditanya ini, berapa income-nya gitu ya. Saya kasih tunjuk aja, memang kan ada di handphone saya Pak waktu itu Pak. Ini income saya, makanya langsung closing 3 diamond itu tadi Pak. Karena kalau nggak 3 diamond nggak akan bisa dapat income kayak begitu. Betul. Karena kalau nggak 3 titik nggak akan dapat seperti itu. Dan saya jelasin nantinya akan besarnya, gedenya seperti ini. Ya itu sih Pak. Itu juga teman-teman ada di training soal bagaimana di modul juga ada ya. Karena kalau Anda join diamond, orang untuk mengikuti Anda jadi diamond. Tapi kalau Anda ruby, Anda susah closingin diamond karena yang prospek Anda akan bertanya, lu emang join apa? Ya, betul ya teman-teman ya. Orang punya peluang 30% untuk mengikuti rank Anda. Jadi kalau Anda CML 3 diamond, orang bergabung di awal, oh lu dapat 200 juta. Gimana caranya? Awal modalnya harus berapa? Ya harus segini. Jadi itu salah satu duplikasinya. Cemeli, bagaimana menjelaskan bisnis AFC saat dijawab itu MLM? Kesannya negatif, padahal AFC adalah network marketing atau direct selling. Bagaimana Cemeli biasa? Ada nggak kasus kayak gini?
Ya, saya selalu jawabnya gini. Ini bukan perusahaan MLM, ini adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Ini di Indonesia kenapa di MLM kan? Nah, karena itu hebatnya founder kita Pak Ernest. Karena AFC itu perusahaan farmasi loh ya, bukan pabrik obat loh, pabrik seperti di sini Kalbe Farma. Itu hebatnya founder kita Pak Ernest dan Pak Mike, saya bilang gitu. Itu kinerja yang luar biasa mereka, saya bilang itu. Sampai AFC itu boleh di MLM kan di Indonesia ini, saya bilang gitu. Justru kita ini bersyukur loh, saya bilang gitu. Dengan AFC ini bisa di MLM kan di Indonesia, saya bilang gitu. Nah, saya jawab seperti itu sih, Pak. Karena kalau dia masuk jadi farmasi ya kita semua juga cuma peminum kan, nggak akan jalanin bisnisnya. Nah, saya selalu bilang ya kan, ini bisnisnya luar biasa, saya bilang gitu. Saya udah pelajari dan saya udah jalanin, saya bilang gitu. Dan saya udah ada hasilnya nih, saya bilang gitu. Mana hasilmu? Dia kan tanya seperti itu. Ini hasilnya. Nah, produknya gimana? Nah, ini saya sehat, saya bilang gitu. Saya sekarang udah nggak konsumsi obat-obatan lagi, saya bilang gitu. Terutama untuk obat autoimun. Jadi autoimun saya nggak bisa ngejudge bisa sembuh ya Pak ya. Tetapi minimal keadaan saya udah sangat membaik sekali. Sangat membaik. Waktu di Samarinda, saya tidurnya tuh cuma beberapa jam saja. Saya dihajar dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Makan pun sampai terlambat. Gitu. Padahal saya autoimun. Jadi yang saya taruh di tas saya hanyalah SOP dan usukusi. Itu aja. Karena kalau setiap saya prospek di Starbucks, jujur saya kurang suka minum-minum seperti itu. Jadi saya bawanya cuma SOP dan usukusi. Saya minum air putih aja sih seperti itu. Jadi itu kalau dengan kondisi saya yang dulu, udah pasti saya drop. Kaki saya pasti bengkak. Jalan saya pasti nyeret-nyeret itu. Itu yang pertama. Seperti itu. Kurang tidur lagi Pak. Yaitu waktu saya di Samarinda 6 malam 7 hari itu non-stop saya tak berhentinya sama sekali sampai mau pun saya harus prospek, mau pulang ke airport pun loh saya prospek seperti itu. Untung itu pesawatnya delay, kalau enggak saya udah terlambat. Nah ini ada yang nanya nih, Bu, saya nanya bagaimana jika tidak memiliki networking yang luas dan hanya mengandalkan sosial media? Cemeli main sosial media nggak sih dalam pengembangan AFC? Saya nggak. Tapi donen saya, Cilusia tuh dia menggunakan sosial media. Dia menggunakan Facebook. Dengan dia setiap hari dia posting ya kan tentang IFC, testimoni, tentang produknya ya kan. Nah, itu dia dari situ dia banyak dapat orang seperti itu. Jadi kita bisa melalui sosmed juga bisa. Itu tidak menutup. Ci, minta tips dong kalau kita share via WhatsApp, karena zaman kayak gini kan susah kalau ketemu langsung lagi mikir-mikir nih. Iya. Jadi saya biasanya ajak video call ya Pak ya. Saya telepon video call, ya. Karena prospek nggak bisa via WhatsApp. Itu sih saya sepakat banget sama Cemeli. Saya ada yang bisa mungkin, tapi kalau saya geng, ibarat kalau Anda pilih geng, saya pilih geng Cemeli juga yang apa-apa saya finishnya di video call atau Zoom yang ketemu muka, bisa suara ketemu, tatap wajah, itu saya lebih nyaman karena lebih percaya diri juga. Saya bisa baca analisa dia. Kalau by chat saya juga nggak merasa ini bisa di by chat karena harga ada harga, kita butuh memberikan kepercayaan lebih untuk orang bisa join sebesar 19 juta daripada sekedar chat-chat. Betul nggak sih, Cik? Benar Pak. Dengan kita melakukan VC ya, video call ya, itu lebih meyakinkan ya Pak ya. Kalau orangnya tidak mau diajak ketemu. Tapi kalau orangnya mau diajak ketemu, ya lebih baik lagi. Nah, itu kebanyakan closingnya Pak. Kalau saya udah ketemu sama orang. Karena kalau yang prospeknya Cemeli nawarin diamond, saya juga beli sih. Mau Ruby juga gengsi. Nah ini ada lagi nih. Karena lagi pandemi, banyak yang berusaha juga menghemat. Banyak yang bilang AFC mahal. Bagaimana menjelaskan dan mengclosingkannya? Karena sebenarnya mereka akui bagus. Tapi akhirnya mikir dulu karena mahal. Apalagi harus minum lebih dari 1 saset per hari. Dari Ana Pangestu. Nah, saya bilang Pak, begini, mahal dibandingin apa dulu?
Saya bilang selalu, orang sehat itu mahal loh. Orang cantik juga mahal. Yes. Ada yang harus dikeluarin. Ada yang harus dikorbankan kan Pak ya, dikorbanin ya. Kalau kita mau sehat, kita mau cantik. Nah itu tadi. Yes, yes. Seperti itu. Nah, teman-teman saya juga ada masukan soal hemat-hematan ya teman-teman ya. Saya pernah bahas di Zoom-nya tim siapa, saya agak lupa. Jadi gini teman-teman, kalau contoh Cemeli ya, saya tanya ya, ini case nyata aja, ini kan dari pertanyaan nih teman-teman ya, jadi saya sama Cemeli nggak ada settingan. Cemeli income-nya cuma 5 juta per bulan, contoh ya Cik ya. Iya. Dan Cemeli lagi berhemat karena masa pandemi ini. Ketika saya nawarin bisnis Cemeli, modal 1650 aja. Atau modalnya 3,3 juta deh. Katakan modalnya 3,3 juta. Tapi, saya bilang, kalau Cemeli benar-benar mau kerja, dan saya akan support. Saya akan support, saya nggak akan tinggalin. Dan bulan depan bisa dapat 9 juta. Karena kan Ruby, merekrut Ruby kan dapat 300 ribu ya. Katakan kita kerja berdua mati-matian, saya temenin, bisa 9 juta. Cemeli mau nggak keluarin 3,3 juta? Kalau bulan depan jadi 9 juta. Mau dong, pasti mau. Nah, itu soal bagaimana kita olah mindset, maksudnya gali lebih dalam, teman-teman. Meyakinkan dia, tapi ya kita tetap support dia. Oke, katakan Cemeli keluarin 3,3 juta, kan sekarang ada promo Ruby, lebih gampang lagi. Tapi katakan Ruby-nya aja deh 3,3. Nggak dapat 9 juta. Katakan setengahnya deh, 4,5 juta dapat. Dari modal 3 juta, Cemeli dapat 4,5 juta bonus, dan dapat produk 3,3 juta yang Cemeli bisa jual lagi ya. Saya tanya sama Cemeli, tetap mau join nggak? Mau join saya, tetap. Sih, teman-teman, Anda bisa, bagaimana Anda pendekatannya lagi, soal mahal nggak mahal tuh, pendekatannya lagi. Kecuali, ini bukan bisnis. Anda keluarin 3,3 juta buat 2 box, mahal. Saya juga bilang mahal. Cemeli yang income-nya hampir 200 juta juga pasti bilang 3,3 juta sebulan. Tapi kalau autoimun sih mungkin enggak ya. Karena obatnya juga mahal ya. Cuma teman-teman, mahal atau murah itu bagaimana tinggal Anda pendekatannya. Itu benar-benar Anda bisa pakai kok. Nih ada lagi yang nanya. Ci, bagaimana memilah nama-nama di contact number? Apakah Cici lakukan itu apa enggak? Kalau enggak ya enggak usah jawab. Nah, saya biasanya tulis, Pak. Saya tulis mana yang udah saya prospek, ya tapi ditolak, ya saya kasih tanda. Mana yang saya pikir-pikir dulu ya, nah itu saya juga kasih tanda. Seperti itu, Pak. Tapi itu semua ada di jadwal saya. Jadi setiap hari, oh ini yang mau pikir-pikir dulu, nanti kapan dia telepon lagi, ini saya telepon, saya follow up. Itu bagus banget sih, pengembangan dari daftar nama, ditolak, udah masuk apa belum, follow up, itu ada di daftar nama. Jadi teman-teman memang bisnis ini Anda harus buat daftar nama. Ini ada yang nanya tadi. Nah, kalau bulan depan target yang kita janjiin ke downline nggak kecapai gimana? Misal untuk balik modal aja kita kasih kata closing tapi nggak kecapai. Gini teman-teman, waktu dia nggak tercapai, kalau dia kerja keras, dia akan tahu bahwa ini ada duitnya. Dia akan keep going di bulan depan. Dia akan fight. Ngerti ya teman-teman ya? Karena dia tahu, dia kan kerja nih, tapi nggak kecapai. Tapi at least dia tahu, teman-teman, bahwa ini ada duitnya. Yang susah adalah, justru yang susah adalah bahwa yakinin orang bahwa ini ada duitnya. Itu yang susah loh. Makanya kayak Ci Emily, Ko Budi, dia bisa nunjukin. Tapi orang yang nggak bisa nunjukin income-nya, maka dia punya kesulitan untuk berkasih tahu bahwa ini ada duitnya loh. Itu teman-teman harus tahu. Di bisnis ini yang susah adalah meyakinkan orang bahwa kasih tahu ini ada bisnisnya. Bukan cuma lo konsum aja. Karena kalau orang udah konsum aja 3,3 juta per bulan, mahal. Tapi begitu dia bikin tahu dia ada duitnya. Nah, dengan dia jalankan dengan serius, walaupun nggak tercapai 4,5 juta atau 9 juta, tapi dia tahu ini ada duitnya. Dia bisa tahu, oh ini ada bisnisnya. Tinggal nanti belajar pelan-pelan. Gitu ya teman-teman ya. Yang susah itu meyakinkan orang bahwa kasih tahu ini ada bisnis benerannya. Contoh kayak Cemeli. Bulan pertama dapat 20 juta. Dia udah tahu ini ada duitnya. Tapi kalau orang yang bulan pertama belum sampai 20 juta, katakan cuma 300 ribu, dia nggak akan pernah tahu bahwa ini bisa 200 juta. Dia nggak akan pernah tahu ini berpeluang bisa 100 juta. Beda teman-teman. Sama kayak di grup-grup deh. Saya kan punya grup-grup rank. Toreda, Ronin, Samurai ya. Itu yang sangat heboh selalu cuma di Toreda.
Tapi orang yang udah shogun ke atas, nggak ada suaranya. Sama sekali tuh grup sepi, sampai bubar. Itu grup saya bangun, bubar sendiri. Kenapa? Karena mereka udah tahu way out-nya semua. Kalau di Torreda masih, ya kan kalau saya rasa orang di Torreda tuh punya income stabil di 3 jutaan ya. Jadi kalau 6 bulan ya dia udah pasti Torreda ya. Sebulan 3 juta sama sebulan 300 juta beda loh. Nah itu teman-teman. Makanya di bisnis ini yang sulit adalah meyakinkan orang bahwa ini ada duitnya. Itu. Ada yang nanya lagi gimana? Nah itu tadi, kalau pemula belum ada bagaimana meyakinkannya, makanya kita harus bikin program kerja itu. Nah ini Emily, pertanyaan terakhir aja ya, karena kita udah going 1,5 jam. Cara follow up, kalau yang bilang masih mau pikir-pikir lagi gimana ya? Kira-kira berapa lama ditanya setelah orang tersebut bilang begitu, Emily? Saya bilang gini aja, saya ada closingan tiga orang yang belum saya posting nih. Kalau kamu mau, kamu yang di atas. Saya posting yang 3 orang yang di bawah kamu. Gimana? Oke. Tapi kalau kamu nggak mau, ya udah berarti ntar kamu di bawah, orang itu yang di atas. Saya bilang gitu aja sih. Oke. Mereka nggak pikir panjang kok. Itu teman-teman salah satu. Saya langsung posting kok, langsung posting, langsung tunjukin saya. Nah itu, seperti itu. Setelah saya posting, langsung saya screenshot. Nah ini di bawahmu sudah ada 3 orang nih. Saya bilang gitu. Enak kan? Saya bilang gitu. Ah, tinggal kamu ke kanan, kamu tinggal nikmatin pairingnya. Di bawahmu nih sudah ada 3 diamond nih, contoh semisal ya. Saya posting 3 diamond. Ya, gimana? Saya bilang gitu. Kamu mau diamond atau ruby? Saya bilang gitu. Kalau kamu mau cuman hanya ruby, pass up. Terus pairingmu cuma 150, harusnya pairingmu 300. Terus kamu cuma dapat 300. Pass up-nya 250 lari ke saya. Yang prospek kamu, yang closing kamu, yang nikmatin saya juga. Gimana? Langsung dia mikir 250.000 kali 6 plus 150.000 kali 6 pairingnya. Udah langsung diamond dia. Gak pakai pikir lagi. Itu sih. Sakti ya, memang di skala bisnis ini ya kita harus mainin emosional juga. Nah teman-teman, wah penjelasannya yang kemarin kurang jelas untuk bonus-bonusnya. Anda nanti ada mantap katanya. Bu Nana bisa cek di YouTube kita ya penjelasan marketing plan bonus. Anda harus tahu itu. Karena dengan Anda tidak mengetahui marketing plan, Anda akan susah closinginnya. Karena Anda akan jadi kayak SPG yang cuma jelasin produk. Sedangkan di bisnis ini teman-teman, kalau Anda bisa jelasin marketing plan dengan baik, maka kemampuan closing Anda akan naik signifikan 100-200% pasti. Saya yang jamin kalau itu. Jadi teman-teman kalau nggak bisa jelasin marketing plan dengan baik, maka peluang closing Anda berkurang 100-200%. Oke, banyak yang kita mau makasih dulu sama Emily, yang dia udah sharing panjang kali lebar kali tinggi, dari dia bergabung, cara dia handle, cara dia closing, pasti ada yang bisa berguna buat kita. Ya teman-teman ya, pasti ada yang bisa berguna nih. Thank you sharing Emily, ilmu baru, trik baru, keren katanya. Nah Emily boleh nggak sih kata-kata closing terakhir buat kita semua? Mungkin ada yang mungkin baru mulai, ada yang baru join. Ada nggak sih kata-kata dari Emily, sepatah dua kata buat mereka semua yang lagi nonton nih, kita semua kan, kita tadi di Zoom 400-an, di Facebook tadi selalu endingnya banyak ribuan yang nonton. Boleh Emily kasih closingan buat kita semua. Nah, saya kasih tips saja ya teman-teman ya. Yang pertama kita harus jadwalin setiap hari, kita harus bikin jadwal. Kita harus sharing minimal 2 orang. Terus yang kedua, kita kalau ditolak kita jangan putus asa. Kita jangan terus minder langsung ya, down ya. Tapi kita terus, itu bukan jadi halangan buat kita untuk penolakan, tetapi penolakan itu akan berakhir dengan kesuksesan. Itu buat saya paling penting itu. Dan selalu semangat dan selalu mempunyai goal. Jadi goal saya harus seperti ini gitu. Ini yang harus saya capai. Itu harus seperti itu. Oke teman-teman, saya juga bilang selalu, saya juga terinspirasi selalu. Ketika saya lemas selalu saya cari leader-leader yang bisa cas saya juga. Atau kadang saya chat Pak Ernest sekedar mau, Pak telepon yuk,
Kadang kita lagi lemes, lakukan itu. Jadi saya yakin kalau Anda lagi lemes atau Anda konsultasi deh sama leader. Anda cerita aja, didengarkan aja udah membantu banget. Oke teman-teman, tiap hari ini Home Talk saya juga dapat pelajaran banyak. Teman-teman juga saya yakin dapat ilmu banyak banget dari seorang Emily, ibu rumah tangga. Tidak ada pengalaman soal network, sekarang punya income ratusan juta, tapi bukan karena income-nya. Menurut saya ini kalau kasus Emily bukan karena income-nya, tapi bagaimana beliau transformasi dari seorang ibu rumah tangga sampai sekarang jadi wanita yang mandiri. Oke teman-teman, hari ini kita bisa belajar banyak dari Emily, bisa ambil yang baiknya. Ada yang nggak sepakat sama Emily atau saya, nggak usah diambil. Yang Anda sepakat, Anda ambil. Selalu tiap pelajaran kita bisa belajar banyak. Dari setiap minggu ada setiap orang yang bisa sharing, kita bisa ambil ilmunya. Semoga tetap menginspirasi Emily. Saya mau terima kasih. Semoga finish sesuai target Emily di Daimyo. Saya juga mau bilang ke teman-teman, terima kasih yang udah investasi waktu. Setiap Anda datang sini, nggak akan ada yang sia-sia. Karena setiap kehadiran ini adalah sebuah bentuk investasi Anda. Oke teman-teman, saya nggak mau panjang kali lebar kali tinggi. Ini udah malam. Siaran ulang bisa ditonton di Facebook. Lihat tuh, live on Facebook di layar Anda, klik. Linknya Anda bisa dapetin. Saya mau bilang terima kasih buat Emily sekali lagi. Tetap menginspirasi kita semua, tetap sukses. Semoga autoimunnya bisa terkontrol dengan baik. Emily sehat. Salam sama Koko ya. Iya, Pak. Keluarga semua. Saya juga mau bilang, teman-teman, terima kasih untuk investasi waktu. Kita nggak mau berlama-lama di AFC, nggak bertele-tele. Hari ini kita belajar dari seorang ibu rumah tangga. Semoga Anda nanti adalah next guest star di Home Talk kami. Semoga pasti Anda bisa. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sama-sama Emily.